Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, video kali ini kita akan bahas bagaimana cara daftar beasiswa di King Saud University. Sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan tonton video ini sampai habis. Sebelum kita masuk ke website pendaftarannya, kita bahas dulu mengenai kampus King Saud University ini. King Saud University membuka pendaftaran beasiswa full dari tanggal 18 Agustus sampai tanggal 18 September tahun 2024. Beasiswa ini full mencakup asrama tempat tinggal, kemudian uang saku bulanan, kemudian tiket pesawat PP tiap tahun, kemudian fasilitas kesehatan, dan masih banyak lagi benefit lainnya yang akan kita dapatkan kalau kita menerima beasiswa ini. Sama halnya dengan Mahat Lugohnya, King Saud University masih membuka pendaftaran melalui websitenya sendiri. Bagi teman-teman yang sudah daftar di website Study in Saudi atau sudah daftar melalui Mahat Lugohnya, tidak usah risau, silahkan daftar kembali supaya menambah peluang teman-teman bisa kuliah di Arab Saudi. Untuk teman-teman yang belum lancar bahasa Arabnya, belum fasih bahasa Arabnya, jangan khawatir kalau seandainya nanti diterima, kita akan mendapatkan kesempatan untuk belajar di Mahat Lugoh dulu sebelum kita masuk jenjang S1. Untuk berkas yang diminta, yang pertama ada paspor, kemudian ijazah dan nilainya, beserta terjemahannya ke bahasa Arab. Kemudian ada transkrip rapor dari kelas 10 sampai kelas 12 beserta terjemahannya. Kemudian ada SKCK beserta terjemahannya. Kemudian KTP beserta terjemahannya. Kemudian ada personal info atau CV yang sudah ada formatnya, silakan nanti diisi. Kemudian yang terakhir ada identitas mahram bagi perempuan. Kemudian apakah dokumennya harus dilegalisir ke Kemenlu dan Kemenkumham dan Apostille? Jawabannya saran anak tidak perlu karena ini masih tahap pendaftaran. Cukup menggunakan penerjemah tersumpah saja. Tapi kalau antum mau ikut arahan PPMI Riyadh silahkan, dan jangan jadikan ini penghalang buat antum dalam mendaftar beasiswa ini. Mungkin itu saja informasi mengenai King Saud University ini. Oke, kita langsung masuk ke website pendaftarannya. Oke teman-teman, tampilan websitenya seperti ini. Untuk linknya sudah Ana sediakan di deskripsi. Silahkan teman-teman klik, nanti akan diarahkan ke tampilan website seperti ini. Untuk websitenya ini ada dua bahasa, ada bahasa Inggris dan ada bahasa Arab. Silahkan gunakan bahasa yang mudah yang teman-teman bisa. Kita geser ke bawah, di sini ada dua pilihan ya, dua menu. Kita klik dulu yang jadwal zamani ini. Kita klik di sini ada pemberitahuan bahwasanya waktu buka dan tutup website ini. Dan di sini tidak dijelaskan kapan pengumuman murasyaah mabda'i atau pengumuman siapa yang masuk nominasi beasiswa ini. Biasanya pengumuman itu bisa sampai 6 sampai 1 tahun setelah pendaftaran ini ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti biasanya akan diumumkan oleh PPMI Riyadh. Kemudian kita kembali ke belakang. Kemudian di sini ada jurusan yang tersedia, yang disediakan untuk jenjang S1. Bisa teman-teman lihat apa saja jurusan yang disediakan. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke belakang. Di sini Ana menggunakan bahasa Inggris saja biar teman-teman mudah nanti dalam mengisi formulirnya. Setelah itu kita coba membuat akun terlebih dahulu untuk memulai pendaftarannya. Caranya kita klik New Registration. Oke teman-teman, kita masuk ke halaman registrasinya. Di sini Ana sudah mengisi beberapa informasi bayanatnya. Sebelum itu Ana jelaskan bahwasanya Ana di sini mendaftar menggunakan laptop ya. Jadi teman-teman usahakan menggunakan laptop dalam mendaftar beasiswa ini. Kemudian di sini Anda menggunakan browser Microsoft Edge ya. Di sini menggunakan Microsoft Edge dan alhamdulillah lancar. Mungkin teman-teman juga bisa mencoba menggunakan browser ini. Oke, dan di sini Anda menggunakan bahasa Inggris ya, tadi sudah Anda jelaskan supaya memudahkan teman-teman nanti dalam mengisi formulirnya. Di keterangan pertama di sini kita jawab no, karena di sini apakah kamu memiliki KTP Saudi atau Iqamah Saudi, jawabnya no. Kemudian ID number kita masukkan nomor paspor kita, kemudian jenis kelamin, kemudian di sini ada nomor di kotak ini kita masukkan di kotak sini. Kemudian username ini sudah otomatis karena ini username-nya itu ID number kita atau nomor paspor kita. Kemudian ada password ini kita isi dengan 6 angka. Jadi semuanya angka, 6 angka.
Kemudian konfirmasi passwordnya di sebelah sini. Kemudian kita masukkan email dan konfirmasi emailnya kembali. Usahakan email ini memang email yang aktif dan supaya nanti akan ada konfirmasi email kita, verifikasi email kita. Kemudian mobil number atau nomor HP, masukkan kode negara +62, terus masukkan nomor HP-nya. Usahakan nomor HP ini aktif dan ada WA-nya, sehingga nanti kalau ada informasi penting nanti bisa disampaikan kampus melalui WA atau antum ditelepon langsung. Setelah itu pastikan semuanya sudah benar. Kemudian kalau sudah benar semuanya, maka kita klik continue registrasi. Setelah itu kita langsung diarahkan ke tampilan halaman selanjutnya seperti ini. Ana sedikit heran ya kenapa tidak ada konfirmasi email, verifikasi email. Pas Ana cek, memang ada email yang diberikan seperti ini, bahwasanya sudah terverifikasi. Mungkin teman-teman ada yang langsung seperti ini, bisa juga nanti diminta verifikasi emailnya. Oke, kalau sudah dapat email bahwasanya seperti ini, ada keterangan ID number dan passwordnya, berarti emailnya sudah diverifikasi. Setelah itu kita isi keterangannya terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini sudah Ana isi keterangannya. Sebelum itu informasi lagi, teman-teman, kalau kita mengisi formulirnya ini, isiannya ini, sesuaikan dengan bahasa yang kita gunakan. Misalnya ini Anda menggunakan bahasa Inggris, maka dokumen-dokumen yang selain dia ada permintaan khusus minta bahasa Arab, maka harus diisi menggunakan bahasa Inggris. Kalau teman-teman menggunakan bahasa Arab, maka semua isiannya menggunakan bahasa Arab, kecuali beberapa kolom yang memang diminta mengisi menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris gitu. Jadi intinya sesuaikan dengan bahasa yang teman-teman gunakan ketika web pendaftaran ini. Kalau di sini Anda menggunakan bahasa Inggris, maka kita isi formulirnya menggunakan bahasa Inggris. Oke, kita jelasin yang pertama, ini student ID tidak bisa kita ganti ya. Email juga sebenarnya bisa diganti, tapi sebenarnya tidak usah diganti. Kemudian di sini ada first name in Arabic. Jadi kita diminta memasukkan nama kita menggunakan bahasa Arab dan bahasa Latin atau Inggris. Sesuaikan dengan dokumen terjemahan teman-teman. Di kolom pertama kita masukkan di kata pertama dari nama kita. Kolom keduanya juga seperti itu. Kolom kedua kita masukkan dengan kata kedua. Kemudian kolom ketiga dengan kata ketiga dan kolom keempat dengan kata keempat. Mengenai penjelasan pengisian nama ini sudah sering Ana jelaskan di video-video Ana sebelumnya. Bisa teman-teman tonton di situ untuk lebih jelasnya. Intinya di sini adalah sesuaikan dengan berapa banyak kata dari nama teman-teman. Kalau misalnya cuma 2, bisa tambahkan dengan nama ayah di kata ketiga, di kolom ketiga, dan nama kakek di kolom keempat. Itu saja sebagai penjelasannya mengenai nama ini. Kemudian di sini ada first name in English, nama menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Latin, sesuaikan Ihza Dinil Haq Basiridal Baharuddin. Kemudian di sini ada negara Indonesia, kemudian nomor HP diisi lagi. Usahakan ini nomor HP teman-teman beda dengan nomor HP yang kita isi di awal tadi. Kalau bisa nomor HP kedua atau nomor HP orang tua kita, ibu atau ayah. Kemudian di bawah di sini ada status kita, apakah sudah menikah atau belum menikah. Kemudian di sini ada apakah kamu memiliki kendala atau cacat dalam mendengar dan berbicara. Jawab no. Kemudian di sini juga tidak dijelaskan apa yang diminta, tapi kalau kita menggunakan bahasa Arab nanti akan dijelaskan apa deskripsi atau keterangan di sini. Intinya di sini yang nomor 2, apakah kamu memiliki kendala dalam penglihatan. Jawab no kalau tidak ada. Kemudian yang ketiga ini, apakah kamu tidak bisa bergerak atau kurang lebih kamu dalam kondisi disabilitas gitulah. Kalau iya sebut yes, kalau tidak sebut no. Kita pilih no. Kemudian di bawahnya di sini ada keterangan informasi kelahiran kita. Yang pertama di sini ada tanggal kelahiran, kemudian negara dilahirkan, dan kota ke tempat kita dilahirkan. Kemudian di sini di bawah tentang apakah kita memiliki pekerjaan. Kalau teman-teman punya pekerjaan, isi sesuai permintaan di sini. Kalau tidak, bisa isi dengan yang di bagian pertama ini. Kemudian di bawahnya di sini ada nomor darurat. Di sini usahakan teman-teman isi dengan orang terdekat teman-teman. Bisa orang tua atau kakak, adik atau kerabat dekat.
Apalagi kalau teman-teman punya teman kenalan yang sedang tinggal di Arab Saudi, itu tentu lebih baik lagi. Bisa teman-teman isi namanya lengkap, kemudian emailnya dan nomor HP-nya. Kemudian di bawah di sini kita diminta mengisi keterangan bayanat tentang ijazah kita, SMA kita. Di sini diminta negara yang mengeluarkan, kemudian nama sekolahnya, kemudian tahun kelulusan, dan di sini ada jurusan dari kita SMA. Di sini ada dua tipe, ada scientific, di sini IPA, literary ini adalah IPS, dan agama dan bahasa juga termasuk kayaknya. Lebih kepada literary. Kemudian di sini ada nilai rata-rata dari nilai di ijazah teman-teman. Isi sesuai dengan berapa nilai teman-teman di ijazahnya, bukan nilai di rapor ya, tapi ini nilai ijazah. Setelah itu kita geser ke bawah. Di sini ada personal informasi kembali. Informasi kita di sini ada beberapa yang memang nggak bisa kita isi ya, bisa kita ganti. Kemudian di sini ada qualification, kita masukkan high school atau SMA ya. Kalau bahasa Inggris bisa bahasa Arab bisa masukkan madrasatus tsanawiyah. Kemudian di sini nomor HP juga tidak bisa kita ganti karena sudah diisi tadi di atas. Kemudian di sini ada region atau provinsi Sumatera Utara. Kemudian kota atau kabupaten Tamaluli Tengah. Kemudian kecamatan Barus dan nama jalan Syekh Rukunuddin. Kemudian nomor rumah, kemudian nomor apartemen kalau ada isi nomornya, kalau enggak bisa isi dengan 00. Kemudian link Twitter dan Facebook. Usahakan masukkan link profil Twitter dan link Facebooknya. Kalau tidak ada bisa diklik ditulis not exit atau la yujad. Selanjutnya kita masuk ke bagian dokumen. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 dokumen yang diminta. Plus tambahan 1 dokumen lagi kalau teman-teman perempuan akan diminta nanti identitas dari mahramnya. Bisa itu paspor atau iqomahnya. Oke, yang pertama di sini ada identity. Identity ini adalah KTP beserta terjemahannya, terjemah ke bahasa Arab. Kemudian ini ada 1 first grade, 2 dan 3. Ini adalah nilai rapor, rapor dari kelas 10 sampai kelas 12. Ini kelas 10, 11 dan 12. Kemudian di sini ada academic transcript, ini ijazah dan nilai dari ijazah beserta terjemah dan apostilnya. Kalau teman-teman menyatakan apostilnya, kalau tidak juga tidak masalah. Kemudian ada paspor tidak perlu diterjemahkan, dan ada SKCK, dan yang terakhir ada personal data yaitu CV yang sudah ada format tersendirinya. Silakan teman-teman nanti download dan isi sesuai yang ada dalam CV tersebut. Kemudian ini semuanya bentuk filenya PDF ya, dan ukurannya di bawah 1 MB ya. Usahakan kalau bisa di bawah 500 KB lah, biar nanti tidak ada kendala nantinya. Setelah itu setelah kita masukkan semuanya, tinggal diklik aja nanti, kemudian masukkan, pilih filenya, dan silahkan download, masukkan, upload ke bagian yang teman-teman klik. Setelah itu kita geser ke bawah. Di sini ada diminta apakah kamu sudah sedang kuliah. Kalau jawabnya yes, sebutkan apa kuliahnya dan jurusannya. Kemudian kalau belum, no. Kemudian di sini apakah kamu sudah pernah kuliah. Nah, ini sedang kuliah yang pertama, yang kedua sudah kuliah dan apa sertifikatnya, ijazahnya apa, universitasnya apa kalau yes, dan jurusan apa. Kalau tidak, jawab no. Kemudian setelah itu kita periksa kembali semua isiannya. Pastikan tidak ada yang salah ya, pastikan tidak ada yang salah, karena memang faktor utama teman-teman itu diterima adalah bayanatnya atau isiannya itu memang sesuai dengan yang ada di keterangan teman-teman. Kalau seandainya salah, itu bisa jadi itu salah satu sebab teman-teman tidak diterima di program beasiswa ini. Kemudian kalau teman-teman sudah pastikan tidak ada lagi yang salah, maka kita klik save data. Setelah itu kita sudah dapat pemberitahuan seperti ini, menandakan kita sudah berhasil men-save data-datanya. Kemudian kita klik OK. Nanti harusnya sudah diarahkan ke major, kearahkan seperti ini. Anda tadi sudah isi pertama, jadi tidak langsung diarahkan ke sini. Yang penting sudah diarahkan ke sini. Oke, di halaman kedua ini kita disuruh untuk memilih jurusan.
Di sini ada tersedia 2 jurusan ya. Karena Anda mengambil tadi jurusan agama, mungkin yang tersedia cuma 2. Kalau teman-teman mungkin jadi jurusan IPA, mungkin pilihan jurusannya mungkin lebih banyak. Oke, cara memilih jurusan adalah kita pilih 2 jurusan pilih jurusan yang pertama yang menjadi prioritas kita. Bisa di sini Anda milih syariah. Kita klik tanda panah ini. Nah, kalau sudah pindah ke kanan maka sudah terpilih. Maka klik aja keduanya. Yang kedua adalah kita pilih jurusan kedua. Setelah itu sudah kita pilih seperti ini, kita geser ke bawah, kemudian kita klik save jurusan. Kemudian kita dapat tampilan seperti ini, menandakan kita sudah berhasil memilih jurusan kita. Setelah itu sudah yakin dengan jurusannya, teman-teman juga bisa mengedit pilihan jurusannya atau menghapus semuanya. Di sini sudah ada pilihannya. Kalau sudah yakin tidak ada lagi yang salah dari semuanya, pastikan memang tidak ada lagi salah, karena memang kalau sudah di save, kalau sudah kita selesai mendaftar, biasanya tidak bisa lagi mengubah informasi dari pendaftaran kita. Kalau teman-teman sudah yakin tidak ada lagi yang salah, maka kita klik save major. Setelah itu kita diarahkan ke tampilan website seperti ini, menandakan bahwa kita sudah berhasil melakukan pendaftaran di kampus King Saud University. Mudah-mudahan dengan pendaftaran ini kita mendapatkan bisa diterima dari beasiswa ini. Dan jangan lupa teman-teman perbanyak doanya sehingga bisa diterima di program beasiswa di kampus King Saud University. Dan untuk informasi nanti kalau teman-teman bisa diterima itu, yang pertama tentunya teman-teman akan mendapatkan email. Ya, dan yang kedua teman-teman pasti akan diumumkan bagaimana cara cek hasil dari pendaftaran ini. Biasanya akan diinformasikan ya 6 sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun setelah pendaftaran. Tunggu saja sampai nanti diumumkan oleh PPM Irian. Mungkin itu saja yang bisa Ana berikan informasinya. Terlebih dan terkurang Ana mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa teman-teman subscribe channel ini biar kita saling berbagi manfaat ke depannya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.